Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa saddid lisani wa saddid lisani wahdi qalbi wahdi qalbi wahdi qalbi bihadyi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina al-futuh wal buluh wal rusukh wa taubatan nasuh salahal jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tafaqquh wa tadhakkur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kembali Allah tentukan kita dapat berkumpul di majlis yang kita cintai ini, majlis ta'lim wal mudzakarah al khairat, bersama guru dan kawan-kawan dalam rangka kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amin. Mudah-mudahan dengan wasilah sebab pengajian ini Allah ampunin dosa-dosa kita semuanya, Allah maafin kesalahan-kesalahan kita semuanya, Allah angkat derajat kita, amin. Allah panjangkan usia kita, umur kita di dalam ta'ah dan ibadah. Allah panjangkan usia kita, umur kita di dalam sihah wal afiyah. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat dan niat-niat kita. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan anak-anak dan putra-putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Wa insyaallah dengan berkah pengajian ini, dengan berkah majlis ini, Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, bala dan musibah, dan Allah berikan kita mati dalam husnul amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah majlis al khairat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada tema pengajian kita tentang perlindungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, iblis yang terkutuk, saya ingatkan bahwa maulid di tempat kita ini tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu betul, kurang lebih 3 minggu lagi, mungkin nggak sampai 3 minggu lagi ya. Tanggal 18 Februari kita maulid, ibu-ibu pagi dan kita bapak-bapak laki-laki malam Selasanya. Nah, untuk itu maulid kita ini perlu dana lumayan banyak ya, perlu dana lumayan banyak. Tapi alhamdulillah kita sudah buat proposal dan malam Selasa kemarin sudah mulai diambil ya, disebarkan, dijalankan proposal tersebut. Seperti tahun-tahun yang lalu, sebagaimana biasa ya, tahun lalu mohon maaf saya agak bebankan jamaah ya, tahun lalu saya bebankan jamaah ya, wajib sekian ribu rupiah, kemudian wajib bawa 3 sampai 5 proposal, berikan kepada saudara-saudara di rumah masing-masing. Dan tahun ini saya nggak tega ya, saya nggak tega. Jadi kesadaran sendiri aja, kesadaran masing-masing ya. Yang penting wajib satu orang satu ambil buat diri sendiri ya, yang mampu banyak isi yang banyak ya, yang mampu dikit nggak apa-apa, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi yang punya saudara, punya kenalan dekat ya,
Kira-kira nih kalau tuan haji di rumah kita nih, di kampung kita nih, kita kasih enak nih, kita kasih ke tuan haji ya. Ini ada ketua mushola nih, ada ketua masjid nih, biasanya nih doyan sedekah nih, kita ambil proposal kita kasih ya, kita bilang mohon maaf tolong diisi, dibantu ya tempat saya ngaji bikin maulid, seperti itu aja ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Jadi jangan karena proposal kemudian semangat ngajinya turun. Ini saya sedih kalau gini. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, kalian ya tetap jamaah, alhamdulillah tetap keluar ya, jamaah sampai keluar, alhamdulillah. Jadi bukti nggak takut sama proposal ya, bukti nggak takut sama proposal ya. Bagaimanapun ya antum bantu majlis ini buat maulid nanti ya, mudah-mudahan berkah dan pada saatnya ya maulid kita sukses lancar, tidak ada halangan. Baik, jadi yang belum ambil proposal di depan masih ada proposal. Bang Angga, kita buat proposal kemarin berapa? Kemarin totalnya 400 itu semua sudah dimasukin ke amplop belum? Sudah 400. Nah, ini di sini kurang lebih tinggal mungkin kurang 30 atau 40 ya. Sepertinya masih kurang. Mohon maaf, tahun kemarin kita masuk ke kelurahan, ke kecamatan, ke wali kota, ke Bajis, sampai ke wakil gubernur ya. Tahun kemarin masuk, tapi tahun ini sepertinya tidak ada yang masuk. Saya tidak keluarkan, tidak ada jamaah juga yang berusaha bawain ke tempat yang kemarin itu. Jadi ya sudah, kita tawakal ala Allah ya, kita tawakal. Nggak dapat dari lurah, nggak dapat dari camat, nggak dapat dari wali kota, nggak dapat dari, insya Allah dari jamaah semuanya cukup. Amin. Ya mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu di dalam dengar, ibu-ibu? Didengar doang. Baik. Ada waktu sekitar seperempat jam untuk menyampaikan ya, mudah-mudahan keterangan dari kitab Al-Qirtos, syarah daripada Ratib At-Tos. Tadi kita udah baca ratibnya, nah sekarang syarahnya, keterangannya daripada Ratib At-Tos. Jadi biar ada semangat kita baca ratib, kita terangkan sedikit daripada Ratibul At-Tos. Yang kemarin ya, ulang sedikit yang kemarin diterangkan di dalam kitab Ihya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau dan ridho kepada kita, bahwa telah sampai kabar riwayat cerita bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi, beliau berkata bermunajat kepada Allah Subhanahu, ya Rabb, hadzal abdul ladzi ja'alta baini wa bainahu adawatan. Ya Allah, ini hambamu yang namanya iblis, ini hambamu yang namanya iblis alaihi laknatullah, yang telah kau jadikan permusuhan antara aku dan dia. Ya Allah, ini hambamu si iblis yang telah kau jadikan antara aku dan dia permusuhan. Ini kalimat permusuhan sudah ada dalam Al-Quran antara manusia dengan iblis. Sampai kapanpun yang namanya iblis dan turun-turunannya dengan manusia dan turun-turunannya tidak akan pernah bersatu dan berteman ya, selalu jadi musuh. Ya, makanya Allah katakan ya, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan temenin iblis, jangan temenin setan, karena memang dia musuh ya. Sampai kapanpun dia tidak pernah memberikan kebaikan kepada kita, karena yang dia janjikan itu adalah tipu daya. Setan janjiin begini, itu tipu daya, bohong ya. Kata Nabi Adam, illa tu'inni alaihi, kalau kau tidak tolong aku ya Allah untuk menghadapi iblis, la aqwa alaihi, aku gak mampu, aku gak kuat menghadapi iblis kecuali kalau kau tolong aku ya Allah, kata Nabi Adam. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, la yuladu laka waladun illa wukila bihi malak. Tenang hai Adam, setiap satu orang anak lahir daripada turunan-turunanmu, setiap satu manusia diwakilkan oleh seorang malaikat. Setiap manusia ada yang mewakilkan, ada malaikat penjaga namanya ya, malaikat hafazah, malaikat penjaga. Tenang ya, setiap kita
Lahir satu anak manusia pasti ada wakil yang jagain, namanya malaikat. Nabi Adam belum puas. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tambahin. Ya Allah tambahin, saya gak kuat nih ngadepin iblis. La aqwa alaih, kalau kau tidak tolong aku gak kuat ngadepin iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Gal ajzi bis sayyiati sayyi'ata." Tenang hai Adam. Kalau kau berbuat kesalahan atau kalau turunan-turunanmu berbuat kesalahan, satu kesalahan itu aku akan balas dengan satu juga. As-sayyi'ah bis sayyi'ah. Satu perbuatan dosa dibalas dengan satu balasan. Enteng apa ringan? Enteng apa ringan? Sama aja. Jadi satu dibalas satu, ya. Tapi kata Allah, wabil hasanati asyra. Kalau kamu dan turunan-turunanmu berbuat kebaikan, wabil hasanati asyra, aku akan balas dengan 10 kali lipat. Satu kali ngaji malam Selasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, 10 kali balasan. Kata Nabi SAW, lau bada thawabu talabil ilmi, ya, seandainya nampak pahala orang yang nuntut ilmu, kalau dijontrotin bahasa Betawinya, kalau dijontrotin, kalau ditimbulin, kalau dikasih lihat seneglak-neglaknya, bahasa jomblo, neglak, senegla-neglanya, kalau pahala nuntut ilmu, pahala ngaji dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih lihat di mata kita, kelihatan nih pahala ngaji. Duduk sebentar doang ngaji pahalanya, kalau dijontrotin, kalau dikasih lihat, ya. La taraka kullu zi suqin suqah wa kullu zi zar'in zar'ah. Niscaya yang ada di pasar tinggalin pasarnya. Yang ada di toko tinggalin tokonya. Yang ada di sawah tinggalin sawahnya. Yang ada di kebun tinggalin kebunnya untuk hadir duduk ngaji di majelis taklim. Kalau pahala ngaji dijontrotin, kata Nabi. Kalau kelihatan emang kagak dikasih lihat, nggak dikasih lihat pahalanya kayak apa, cuma dibilangin doang begini, tapi nggak dikasih lihat pahalanya. Makanya semangat yang ngaji tetap kurang. Tapi alhamdulillah kita udah istiqomah 3 tahun lebih kita duduk di majlis ini, ya. Alhamdulillah, umur kita habisin di majlis. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus, ya. Ada halangan apapun, ya maju terus. Sekali lagi Al-Fakir pesan, jangan maju sendirian, ajak teman, ajak saudara, ajak kawan, yuk untuk kebaikan. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan perbuatan baik sama dengan dia berbuat baik. Diunjukin sana ngaji di Al-Khairat Pangakuan, ya. Insya Allah pengajiannya cocok sama orang tua kita, pengajiannya cocok sama engkong kita, nggak ada yang masalah, ya, nggak ada yang keluar daripada pahaman-pahaman kita, insya Allah. Nah, diunjukin orang itu datang ngaji. Nah, orang yang datang ngaji tadi, nah dia yang bilangin tadi, dia sama dapat pahala kayak orang yang ngaji tadi. Alhamdulillah. Nah, itu dianya. Makanya punya lisan dakwah, punya lidah buat ngajak orang. Biar kumpul. Begitu, kembali ke kitab, ya. Nabi Adam nih merasa nggak sanggup ngadepin iblis, makanya minta tolong sama Allah. Ya, pertama Allah kasih, ya, bahwa setiap yang lahir dari anak Nabi Adam diwakilkan oleh satu malaikat. Setiap satu anak Nabi Adam, ya, satu malaikat. Kemudian minta lagi, ya Allah, kasih lagi ya Allah, ya, biar bisa ngadepin iblis nih, biar iblis ini putus asa. Baik, kata Allah, setiap satu perbuatan jahat, dosa, kesalahan, satu itu dibalas dengan satu juga. Tapi kalau perbuatan baik, ya Allah balas dengan 10 kebaikan. Ila ma urid, sampai yang aku kehendaki. Bisa jadi aku lipatkan lagi 70, bisa jadi aku lipatkan lagi 700, bisa jadi aku lipatkan lagi 7.000. Ya Allah, satu perbuatan baik. Kayak orang baca Quran padahal kagak paham, padahal kagak ngerti, dia baru alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1, itu pahalanya udah 30. Ya, alif pahalanya 10, lam pahalanya 10, mim pahalanya 10.
Lalu Allah tambahin lagi ilama urid sampai yang Allah kehendaki. Allah senang nih sama hambanya yang baca Quran, ditambahin lagi 700, tambahin lagi 70.000, tambahin lagi. Ada afin mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Tuh. Saking cintanya Allah sama Nabi Adam dan turun-turunannya, ya. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Tapi Nabi Allah Adam masih minta lagi. Gara ya Rabbi zidni, ya Allah tambahin lagi. Masih nggak kuat juga nih ngadepin iblis nih, ya. Tambahin lagi ya Rabb. Gara babut taubati maftuh madama fil jasadi ruh. Ini masih keterangan kemarin, masih kebayang-bayang, masih ingat. Jadi kalau yang kemarin nyatet alhamdulillah, kalau yang kemarin ngerekam dengan HP-nya alhamdulillah, ya. Kalau yang tidak sama sekali kemarin, kedengaran lagi sekarang. Jadi mata karroro ahla. Kalau diulang-ulang ilmu itu akan terasa manis. Kalau diulang-ulang ilmu akan terasa manis, ya. Makin jelas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, babut taubati maftuh. Pintu taubat selalu terbuka. Madama fil jasadi ruh, selama di dalam jasad itu ada ruhnya. Kalau di jasad tadi sudah tidak ada ruh, kalau sudah meninggal, maka pintu taubat sudah tertutup. Ya. Bahkan sebelum meninggal, ya, kalau ajalnya sudah sampai di tenggorokan, ya, malam yughargir, dalam hadis lain Allah katakan, ya, Nabi katakan malam yughargir, selama, ya, ruhnya belum sampai di lakan, belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, ada orang tuh kalau sakit udah nggak tahu apa-apa, ya, kakinya udah dingin, perutnya udah dingin, tangannya udah dingin, tinggal yang jalan lak-lakannya doang. Habis aja, habis biasanya itu. Ya, Al-Bagir sudah beberapa kali menghadapi orang yang meninggal seperti itu. Ya, waktu dia ngabisin aja. Itu kalau ajalnya sudah di tenggorokan begitu, ini kaki udah mati, udah nggak ada, udah nggak ada rohnya, ya, udah nggak ada rohnya, di perut udah nggak ada rohnya, di dada udah nggak ada rohnya, tinggal ngabisin doang, ya, yang ada di tenggorokan tadi mau keluar. Nah di situ, ya, biasanya orang yang meninggal akan melihat semua perbuatan yang dia kerjakan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u, pada hari itu, hari waktu nazah, hari waktu sakratul maut, yanzurul mar'u, seseorang akan melihat ma qaddamat yadah, apa yang dulu pernah dia lakuin, apa yang dulu pernah dia kerjain. Apa aja yang dia kerjain kelihatan tuh, berjalan. Tuh, waktu dia sholat kagak ada yang lihat, kagak ada yang denger, nggak ada yang tahu dia sholat. Dia menghadap sama Allah, kemudian dia menangis, dia sedih, dia menyesal dosa-dosa yang pernah dilakuin, dia minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lewat ngalir. Ya Allah, gedenya bukan main. Begitu juga dosa yang pernah dia perbuat. Dosa yang pernah dia perbuat, kemudian dia tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa itu masih ada. Jadi kalau kita bikin dosa, kita pernah bunuh orang, kita pernah zina, pernah nyolong, pernah segala macam, ya. Tapi sekarang kita nggak kerjain lagi. Udah kita nggak kerjain lagi, cuma kita belum taubat. Ngerti nggak? Jadi perbuatan dosa pernah kita kerjain, sekarang kita udah nggak kerjain lagi. Bisa jadi karena sudah nggak ada kesempatan, bisa jadi karena udah bukan zamannya, ya. Kita nggak kerjain, tapi kita belum taubat. Karena taubat itu tinggalkan, kemudian menyesal, lalu azam di hati tidak akan mengerjain itu lagi. Itu namanya taubat. Ya, dia tinggalkan perbuatan itu, nggak dikerjain lagi, kemudian dia menyesal. Ya, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah bikin dosa itu, ya Allah, sangat menyesal saya, ya Allah, kenapa jatuh ke tempat itu, ya Allah. Kemudian minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu azam, niat di hati nggak bakal kembali ke situ lagi, itu namanya taubat. Kalau itu sudah dikerjain, dosa-dosa yang tadi hilang semuanya, maka ketika dia sakratul maut mau meninggal dunia, maka tidak kelihatan tuh dosa-dosa yang tadi. Tapi kalau dosa yang belum dia bertobat,
Kayak kemarin misalnya habis menghina orang, habis nyaci maki orang, ada dosanya tuh, ya, ada resikonya. Dia belum minta maaf sama itu orang, belum minta maaf Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tadi berjalan di kepalanya. Kelihatan dosanya dan kelihatan azab yang bakal diberikan besarnya. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yamutu illa wa nadima." Setiap orang yang meninggal dunia pasti menyesal. Setiap orang yang meninggal dunia pasti menyesal. Qila wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Ada yang tanya, menyesalnya bagaimana ya Rasulullah? In kana muhsinan nadima an lazdada ihsana. Kalau dia orang baik, dia nyesel. Ya Allah, kenapa enggak tambah ini perbuatan baik? Ya Allah, kenapa enggak tambah ini perbuatan baik? Kalau begini pahalanya, ya Allah, nyesel dia. Masih mending nih begitu tuh. Ini yang parah yang satu lagi, ya. Wa in kana musian nadima an la naza'a minaz dzunub. Kalau dia orang jahat, kalau dia orang yang enggak baik, dia nyesel juga tuh waktu meninggal dunia. Waktu sakratul maut dia nyesel. Karena bebayang tuh dosa yang dia kerjakan dan azab yang bakal menerima dia, bebayang di mata dia, kelihatan nadima Allah naza'a minaz dzunub. Di situ dia menyesal. Kenapa enggak tinggalin tuh dulu perbuatan dosa? Kenapa enggak tinggalin tuh dulu maksiat? Kenapa? Sesal kemudian tidak berguna. Makanya ada sahabat tuh yang bilang, ya laitaha kabilo, ya laitaha wasi'ah, ya laitaha kabila. Coba yang banyakan, coba semuanya, coba yang jauhan. Nah, ternyata ada kisah dari itu semuanya. Rupanya sahabat waktu mau meninggal dunia, dia lihat. Ini pernah Al-Fagir sampaikan, ya, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sampaikan lagi sekarang makan waktu, ya. Jadi selama ruh masih ada di jasad kita manfaatin, ya. Kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan nunggu-nunggu. Allah Maha penerima taubat ini. Yang udah sakit kayak pantau aja nggak mati, ya. Yang udah di kasur tuh udah 3 tahun, 4 tahun nggak mati-mati. Gue masih sehat ini. Jangan begitu. Ada orang punya prinsip begini. Yang kecil bakal gede, yang gede bakal tua, yang tua bakal mati. Nggak mesti begitu. Yang kecil juga kalau mati duluan daripada yang tua. Jadi kadang-kadang kita ketipu. Wah, badan kita sehat, umur kita masih muda, lalu kita bikin dosa. Nauzubillah min dzalik. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi iblis alaihi laknatullah. Saya mau sampaikan cerita yang kedua tentang permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Iblis enggak mau kalah juga. Diminta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini Nabi Adam ini musuh saya nih, ya, kasih saya pertolongan, ya, supaya bisa menghadapi Adam alaihi salam. Dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan, ya. Jadi ini hanya ulangan yang kemarin saya. Mohon maaf, ya, biar sedikit, mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.